Kampung narkoba di Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur digerebek petugas gabungan. Polisi menyita barang bukti uang dan narkoba jenis sabu-sabu. Dua jaringan pengedar narkoba di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, Kamis siang tertangkap polisi dari Ditpol Air Polda Kaltim dan personel kapal patroli Mabes Polri. Polisi kembali membekuk satu pria yang terindikasi terlibat jaringan pengedar narkoba. Petugas juga menangkap kaki tangan bandar narkoba bersama sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan paket narkoba. Di daerah kampung sudah, namun warga tidak berdaya dengan kontrol sosialnya karena dianggap para pelakunya adalah para preman. Sehingga dari informasi tersebut kami dari Direktorat Air Polda Kaltim beserta dengan dua kapal Mabes melakukan kolaborasi untuk melakukan penindakan terhadap kampung narkoba ini. Besarnya peredaran narkoba di kawasan tersebut diakui seorang tersangka yang bertugas sebagai penjual. Berarti kamu memakai juga? Ya, pakai. Sudah satu hari itu berapa dapat kau dapatkan? Kalau saya tahu bersih ya 300.000 Pak. Dah? 300.000. 300.000 ini jam segini sudah dapat banyak ini? Oh ini Pak untuk uang penjualan. Penjualan, satu hari berapa kau dapat? 16 juta. Ya. 16 juta satu hari. Ya. Itu sudah berlangsung berapa lama? Baru 2 bulan. 8 pengedar narkoba pun diamankan polisi. Penggerebekan pengedar dan pengguna narkoba di Kelurahan Baka, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, Kamis siang juga menjadi tontonan warga. Selain berada di kawasan padat penduduk, penggerebekan oleh tim gabungan dari Ditpol Air Polda Kaltim dan Polair Mabes Polri itu dilakukan siang hari. Penggerebekan narkoba diharapkan bisa membuat kawasan ini menjadi lebih aman. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Astagfirullahaladzim, apa jadinya jika lingkungan tempat tinggal yang padat penduduk justru jadi sarang peredaran narkoba? Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Ustadz Atabik, bagaimana cara menjaga lingkungan kita supaya tidak menjadi lokasi maksiat, Ustadz? Ya Mbak Pratiwi, kebahagiaan individual juga ditentukan oleh kebahagiaan kolektif. Kita bahagia kalau tetangga kita bahagia, masyarakat kita bahagia, kampung kita bahagia. Kebaikan kita pula amat sangat ditentukan oleh kebahagiaan seluruh yang ada di sekitar kita. Inilah sunnatullah, kaidah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah lingkungan kita agar sesuatu yang buruk tidak terjadi pada lingkungan kita. Karena ketetapan Allah, perbuatan maksiat dilakukan oleh satu orang, 2 orang, atau sekian banyak orang, pengaruhnya kepada semua yang berada di dekatnya. Demikian pula, kebaikan 1 orang, kebaikan 10 orang, kebaikan beberapa orang akan memberikan pengaruh kepada kebaikan bersama. Kaidah ini tentu akan menjadikan motivasi bagi kita, bahwa kita tidak hanya menjaga diri kita, tidak hanya menjaga keluarga kita, tapi kita tambah menjaga lingkungan kita. Dan Nabi SAW sejak awal amat sangat peduli dengan lingkungan. Itulah ketika Nabi datang ke Madinah, maka Nabi betul-betul ingin berbahagia bersama seluruh penduduk Madinah. Mereka yang kesulitan dibantu oleh Nabi. Mereka yang sedang berada dalam kondisi susah juga diberikan pertolongan oleh Nabi. Demikian juga di dalam riwayat dikatakan mereka yang sedang melakukan maksiat diingatkan oleh Nabi. Bahasa Nabi adalah tolonglah saudaramu, baik yang melakukan maksiat atau yang sedang melakukan kebaikan. Kita menolong saudara kita dalam rangka ia mampu menjalankan kebaikan dengan mudah. Kita menolong saudara kita dalam rangka ia menghindarkan dari perilaku maksiat, perilaku tercela, apalagi narkoba. Narkoba dampaknya tidak hanya bersifat individual, tapi dampaknya bersifat sosial. Dan memang agama kita mengharamkan, negara kita juga mengharamkan. Bagaimana menjaga lingkungan kita? Kita diingatkan oleh Allah. Surat Al-Anfal 25, kita diingatkan, dicontohkan oleh Nabi. Betapa Nabi amat sangat memperhatikan keadaan warganya. Dan selama kita berusaha
memberikan kebaikan kepada warga kita, kepada masyarakat kita, kepada sesama kita. Wallahu fi hajatihi makana fi hajati akhi. Allah akan menolong kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita manakala kita memenuhi kebutuhan atau kebaikan-kebaikan warga kita, sahabat kita, dan keluarga kita, insya Allah. Masya Allah, sebegitu pentingnya juga ya Ustadz ya, maksudnya kita ketika mengingatkan kebaikan kepada tetangga dan juga kita sebagai tetangga mereka. Karena tetangga ini menjadi saudara terdekat setelah keluarga tentunya.